Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Walaupun kita mungkin belum bisa hadir tempat ini untuk beribadah bersama-sama, tapi kita yakin dan kita percaya bahwa kasih Tuhan Yesus tetap bersama bagi kita semuanya. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bisa menyapa keluarga kita yang di sebelah, katakan Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu dahsyat. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Sedang kita semuanya tundukkan kepala dan kita akan bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu, membawa segenap ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Sekalipun kami di tempat yang berbeda dengan jemaat Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah sendiri yang melawat kami, memberkati kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami, ibadah kami dari awal sampai selesai Engkau memberkatinya ya Tuhan. Biarlah semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati kami sekalian, berkati ibadah ini dan perjamuan kudus hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kami tahu dan kami percaya kasih-Mu melimpah bagi hidup kami ya Tuhan. Bersyukur atas kasih-Mu ya Tuhan. Bersyukur atas segala anugerah-Mu ya Bapa. Mari kita angkat hati kita, angkat suara kita, naikkan setiap pujian kita. Sembah sujud kepadamu.
perkataan karena kita katakan Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur.
Dia hadir dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Dia rindu mendengar setiap pujian kita. Let our King be led.
tahu dan kami percaya Bapa, tidak ada Allah lain seperti-Mu ya Yesus. Kaulah Tuhan kebanggaan kami, setiap ucapan syukur kami, setiap sembah kami, setiap pujian kami yang jadi hormat dan kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah hati kami Bapa, setiap ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu, kami telah menyembah-Mu ya Bapa. Kaulah Raja yang kami tinggikan, Kaulah Raja yang kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu, kami telah menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya setelah kami akan mendengarkan sebagian dari renungan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami duduk diam dalam mendengarkan firman-Mu, tapi firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, penuntun dalam jalan hidup kami ya Tuhan, kekuatan bagi hidup kami ya Bapa, sebab untuk jiwa kami ya Tuhan. Firman itu adalah sumber kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah mengurapi hamba-Mu selagi kami menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui beliau Kau boleh berbicara, melalui beliau ya Tuhan, apa yang Kau ingin katakan kepada kami ya Bapa. Setiap pesan-pesan-Mu, setiap apa yang Kau ingin firmankan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini di bulan Mei, minggu pertama, kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, dan juga nanti kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus. Saya mau mengajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, di rumah masing-masing, di tempat Anda berada, saya mau ajak kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang pertama. Saya akan bacakan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal pertama ayat 8 mulai sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat yang ke-10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh menikmati kemurahan kasih Tuhan. Saudara dan setiap kita sekalian mengerti bagaimana perjalanan hidupmu mengenal Kristus Tuhan secara pribadi. Di bulan Mei ini kita belajar sesungguhnya menjadi pribadi anak-anak Tuhan, sama seperti Rasul Paulus bicara kepada Timotius, sebagai seseorang yang masih muda, yang dimentor oleh Rasul Paulus untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus. Paulus berkata, janganlah engkau malu memberitakan kabar, janganlah engkau malu bersaksi tentang Tuhan, janganlah engkau malu bersaksi tentang kabar baik di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, saya rindu juga setiap kita sebagai anak-anak Tuhan
dalam situasi kondisi kita tidak bisa bersama-sama beribadah dalam satu wadah, dalam satu tempat. Tetapi saya percaya ini waktunya Anda dan setiap kita menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah pekerjaan dan usahamu. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihi kita sekalian. Amin. Karena itu saya mau mengajak kita sekalian, mari sama seperti Rasul Paulus memberikan sebuah motivasi kepada Timotius. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Saudara, mari saya mau mengajak setiap kita sekalian. Ada karakteristik yang luar biasa dari kebenaran yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada karakteristik keselamatan dalam Kristus Yesus. Karena itu kita tidak perlu malu lagi menjadi saksi-saksinya Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita sekalian belajar. Ada 3 hal karakteristik Anda dan saya menikmati anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, yang pertama di ayat yang ke-9 di sana dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Saudara, yang pertama kita dipanggil dalam kasih karunia. Anda dan saya dipanggil dalam panggilan Allah yang Allah nyatakan adalah panggilan kudus. Dan ini menjadi karakteristik keselamatan dalam Kristus Yesus. Anda dan saya dipanggil dalam panggilan kudus. Dan harus kita pahami, Anda dan saya dipanggil dalam panggilan Allah yang kudus. Tuhan punya tujuan, sifat keselamatan. Anda dan saya dipanggil dalam Kristus Yesus dengan panggilan kudus. Anda dan saya menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang Tuhan mau Anda dan saya hidup di dalam kekudusan. Saudara, Anda dan saya dipanggil dalam panggilan kudus. Bukan hanya dipanggil begitu saja, tetapi karena panggilan Allah yang kudus itu menjadi sifat karakteristik keselamatan dalam Kristus. Sifat keselamatan adalah kekudusan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi kondisi hari-hari ini, Anda dan saya mengalami banyak persoalan pergumulan. Mungkin situasi-situasi tertentu membuat Anda dan saya bisa saja kita tergoda untuk larut dalam keinginan daging. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memanggil Anda dan saya. Panggilan Allah menjadikan Anda dan saya menjadi anak-anak Allah. Ketika kita dipanggil, diselamatkan, dipanggil untuk hidup kudus. Anda dan saya ketika Anda dipanggil, ketika saya dipanggil dalam panggilan kudus, Anda harus hidup menjadi pribadi-pribadi yang berkenan, kudus di hadapan Tuhan. Saudara, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Allah memanggil Anda dan saya bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan punya target khusus. Anda dan saya diubahkan hidup. Anda dan saya diubahkan hatinya, menyatakan karakter Kristus dalam hidup keseharian kita. Amin. Mari di rumah masing-masing, mungkin engkau bersama keluargamu, bisa lihat keluargamu, kasih senyum yang paling manis, katakan karakteristik keselamatan dalam Kristus. Tuhan memanggilmu supaya engkau hidup kudus. Amin.
Coba tepuk sebelahmu, katakan hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan kepada kita, hidup takut akan Tuhan itu sederhananya seperti ini. Takut untuk melukai hati Tuhan. Bagaimana hidupmu, perkataanmu, perilakumu sungguh-sungguh bisa menyenangkan Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh hidup, kesungguhan hidupmu engkau nyatakan dalam perbuatanmu, dalam perkataanmu, pikiranmu diisi pikiran-pikiran yang datang dari atas, pikiran yang datang dari firman, perilakumu, perilaku yang sungguh-sungguh mencerminkan anak-anak Tuhan. Saya percaya dalam hal itu Tuhan disenangkan. Amin. Saudara, persoalan-persoalan hari ini banyak muncul. Saya melihat di media televisi, perampokan mulai muncul. Kemudian aniaya satu dengan yang lain mulai bermunculan. Mungkin karena situasi pandemi COVID-19, tingkat stres orang itu makin tinggi. Tapi saya berdoa buat Anda yang mengenal kasih Kristus, biarlah karakteristik Kristus itu nyata dalam hidup kita. Sebab dia memanggil Anda dan saya dengan panggilan yang kudus, supaya Anda dan saya hidup kudus, bukan melakukan hal-hal yang cemar di hadapan Tuhan. Suami istri, orang tua dengan anak, kerabat satu dengan yang lain, kita bersosialisasi, bermasyarakat, biarlah karakter Kristus itu nampak dalam hidup kita sekalian. Amin. Soal yang kedua, kita akan melihat di ayat yang berikutnya. Di sana dikatakan begini. Ayat yang ke-9, kalimat-kalimat berikutnya di sana dikatakan begini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara, yang pertama, sifat keselamatan Anda dan saya dipanggil dalam panggilan kudus. Anda dan saya memiliki karakteristik Kristus, hidup kudus, hidup menyukakan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita belajar di sini ternyata sumber keselamatan bukan karena ada sesuatu nilai plus dalam hidup kita, tetapi Anda dan saya menerima anugerah keselamatan, dan sumber keselamatan itu adalah semata-mata kehendak Allah, pilihan Allah dalam hidup kita. Alkitab berkata, jauh sebelum dunia dijadikan, sebelum ada Anda dan saya lahir, Allah sudah menetapkan dan Anda menjadi bagian milik kasih sayangnya. Karena itu sungguh bersyukur. Pujian awal tadi kita naikkan syukur. Karena kasih setia Tuhan luar biasa. Kita bersyukur karena anugerah dalam Kristus Yesus luar biasa. Anda diselamatkan. Dan sumber keselamatan itu bukan berdasarkan apa yang baik, nilai plus dalam hidup kita, tetapi semata-mata karena anugerah Kristus Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Bahkan jauh sebelum permulaan zaman, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih Anda dan saya menjadi bagian milik kesayangannya, menjadi bagian umat tebusan. Karena itu, dengarkan baik-baik, Yesus sungguh-sungguh mengasihi hidupmu. Engkau harus bersyukur, engkau harus tetap bersemangat sekalipun situasi kondisi sulit, susah, banyak tantangan. Tetapi dengar baik-baik, jauh sebelum jagat raya ini ada, Allah sudah menetapkan hatinya mencintaimu, menjatuhkan pilihannya kepadamu. Terlebih persoalan-persoalan hari-hari ini ada di tangan Tuhan. Anda ada dalam genggaman tangan penyertaan Tuhan. Amin. Saudara, ini luar biasa. Saya sedikit banyak melihat media-media
televisi, komunikasi yang kita bisa perhatikan hari-hari ini. Situasi, informasi simpang siur dan lain sebagainya. Muncul yang saya sering sebut, kalau di dalam kelas SOM itu saya sering sebut cocok-cocokan. Istilah bahasa lain cocok logi. Wah, karena situasi begini muncul pengajaran ini, situasi begini muncul prediksi ini, itu dan lain sebagainya. Semuanya menakutkan. Saudara, Anda dan saya sudah nggak usah pikirkan yang aneh-aneh. Anda hanya belajar firman, fokus kepada Kristus, hidup sungguh-sungguh. Yang pertama tadi saya katakan, belajar hidup kudus, belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, Anda dan saya diselamatkan bukan ada sesuatu yang plus dalam hidup kita, tapi semata-mata karena Allah sudah menjatuhkan pilihannya buat Anda dan saya. Karena itu nggak usahlah pusingkan mau teologi apa hari ini muncul di sana sini. Saya mau katakan sebagai seorang hamba Tuhan, khusus buat jemaat GBI Sokit, mari belajar firman. Nggak usah telinga kita ini mulai mendengar informasi, oh ada pengajaran ini, ada pengajaran itu, wah ini situasinya begini, oh nanti ada, oh ini itu kesusahan dan lain sebagainya. Bagianmu, bagianku, cintai Tuhan, hidup sesuai firman, titik. Amin. Saudara, wah banyak hal yang saya baca, broadcast masuk, wah ini nanti muncul ini, muncul itu. Dengar baik-baik, khusus jemaat GBI Sokit, mari berpautlah kepada firman Tuhan. Amin. Saya pun sebagai hamba Tuhan bisa salah. Saya pun sebagai hamba Tuhan mungkin bisa salah penafsiran. Soalnya semua penafsiran itu punya teori masing-masing. Tapi mari ketika Anda belajar firman Tuhan, minta Tuhan singkapkan itu. Saya percaya Tuhan akan memampukan Anda hidup berkenan. Saudara, Tuhan Yesus mau datang kapan saja, buat saya itu tidak menjadi soal. Sebab ketika gereja mula-mula, para rasul pun sudah memberitakan tentang kedatangan Kristus kelak yang kedua kali. Saudara, waktu itu pun sesuatu yang menjadi urgent. Ramai kadang-kadang cocok logi itu, muncul ini muncul itu, dicocok-cocokkan ini itu dan lain sebagainya. Alkitab sudah menyampaikan, firman Tuhan sudah menyampaikan, gak usah pusingkan kapan waktunya. Tapi yang perlu Anda sadari, seandainya, ini jangan ditafsirkan wah ini pernyataan pendeta Antipas bahwa Tuhan itu sudah segera mau datang kapan waktunya. Seandainya Tuhan mau kapan, Tuhan kapan mau datangnya itu bukan urusan Anda dan saya. Waktunya itu waktunya Tuhan. Tapi seandainya Tuhan datang sesegera mungkin, yang jadi pertanyaan, sudahkah Anda siap? Kalau hubunganmu dengan keluargamu masih berantakan, apakah engkau tidak malu ketika tatap muka berjumpa dengan Yesus? Kalau engkau dengan karyawan masih bermasalah, kalau Yesus datang menjumpaimu secara pribadi, apakah engkau tidak malu? Kalau engkau masih tidak beres, dalam hidupmu masih ada sembunyi-sembunyi dosa yang disembunyikan, pertanyaan saya, kalau Yesus berdiri di depanmu, apakah engkau tidak malu? Soalnya ini yang perlu menjadi catatan buat kita. Perjamuan kudus sebentar, mari jadikan sebuah peringatan. Kristus mati dan Kristus bangkit. Darahnya tercurah untuk menebus hidupku dari pelanggaran dosa. Sumber keselamatan itu bukan karena Anda dan saya punya nilai plus, tetapi Tuhan memilih Anda dan saya itu karena kehendaknya. Jadi kalau Anda dan saya menjadi bagian orang yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah untuk hal itu. Miliaran manusia dan Allah menjatuhkan pilihannya. Istilah bahasa Jawa, Allah jatuh cinta tresno karo panjenengan. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Dan yang terakhir,
Yuk kita akan sama-sama lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, karakteristik keselamatan yang pertama menjadi sifat karakteristik yang paling khusus, panggilannya kudus. Itu membuat Anda dan saya harus hidup kudus dan berkenan. Yang kedua, dasar atau sumber keselamatan itu dasarnya sepenuhnya karena kehendak Allah. Allah menjatuhkan pilihannya kepada Anda dan saya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita belajar bahwa kematian, kebangkitan Kristus itu memberikan kehidupan. Saudara, ada sumber keselamatan itu berdasarkan karena kehendak Allah. Yang berikutnya, yang ketiga, kita belajar bahwa karakteristik keselamatan dalam Kristus Yesus itu mendatangkan kehidupan. Perhatikan di ayat yang ke-10 di sana dikatakan, yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kuasa maut sudah dipatahkan. Saudara, sama seperti seekor lebah. Lebah itu punya sengat, tetapi sengatnya itu sudah tidak punya fungsi. Saudara, seharusnya kita berpikir, maut sudah dipatahkan oleh Kristus. Ketika Yesus mati dan bangkit, kuasa maut sudah dipatahkan. Dan kematian kebangkitan Kristus memberikan kehidupan yang tidak dapat binasa. Seluruh bagian itu tersimpan di sorga. Tuhan siapkan buat Anda dan saya. Tuhan siapkan buat orang-orang yang dipilih, yang sudah mendapat belas kasihan dan pilihan Allah. Belas kasihan Tuhan jatuh kepada Anda dan saya. Karena itu Anda dan saya beroleh hidup kekal. Saudara, sekali lagi, berulang-ulang saya tidak pernah bosan sampaikan, Anda adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Anda adalah biji matanya Tuhan. Artinya Tuhan punya perhatian khusus dengan Anda. Tuhan punya perhatian khusus kepada Anda dan kita semuanya. Saya percaya dalam situasi kondisi seperti hari-hari ini, tidak perlu takut dan gentar. Tuhan Yesus mengasihi hidupmu. Amin. Coba sekarang senggol kanan kiri di rumahmu, ya, tepuk pasanganmu, ya, lihat anak-anakmu, kasih senyum, katakan, keselamatan dalam Kristus itu dahsyat luar biasa. Coba katakan itu kepada keluargamu. Karena itu yuk kita belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah memilihmu. Tuhan sudah menetapkan pilihannya kepadamu. Keselamatan dianugerahkan, kuasa maut dipatahkan, kehidupan kekal Tuhan siapkan buat kita. Amin. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua di rumah masing-masing sudah menyiapkan perlengkapan perjamuan kita masing-masing. Saya mau ajak kita sekalian, kita akan sehati, fokus, kita sungguh-sungguh merenungkan kebaikan pengorbanan Kristus kepada kita sekalian. Amin. Ya, saudara silakan bisa membagikan perjamuanmu di rumah masing-masing. Dan saya akan memimpin dari tempat ini. Nanti petugas bisa membagikan perjamuan untuk kita sekalian. Ya, silakan, mari Bapak Ibu Saudara siapkan perjamuanmu dan kita satukan hati terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Kami sudah belajar karakteristik keselamatan di dalam Kristus Yesus. Panggilan-Mu adalah panggilan kudus, dan biarlah hidup kami hidup yang sungguh-sungguh dipertanggungjawabkan kepadamu.
Keselamatan adalah karena berdasarkan kehendak-Mu, bukan karena ada sesuatu nilai plus dalam hidup kami. Dan kami bersyukur keselamatan dalam Kristus Yesus mengalahkan maut dan memberikan kehidupan yang tidak dapat binasa. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur pengorbanan-Mu dahsyat dalam hidup kami. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus turunlah berkat atas perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan perjamuan kudus buat kita sekalian pagi hari ini. Saudara, saya percaya Tuhan akan mengasihi kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, di tangan kita sudah ada hosti atau roti perjamuan. Mari kita angkat roti kita. Saudara, perhatikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan mengasihi hidupmu, Tuhan mengasihi hidup kita sekalian. Mari angkat roti kita tinggi-tinggi. Saudara, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Sebab pada waktu malam Yesus disalibkan, Ia diserahkan, Ia bersama murid-murid mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat cawan perjamuan kita. Kami angkat tinggi cawan ini, sebagaimana kami juga menghormati tubuh-Mu yang diserahkan buat kami. Kami pun menghormati darah-Mu yang tercurah untuk menebus hidup kami dari seluruh pelanggaran dosa-dosa kami. Demikian juga sesudah makan Yesus mengambil cawan, lalu Ia berkata, inilah cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat segala kebaikan anugerah-Nya. Dia baik, Dia luar biasa. Ambil waktu beberapa saat. Saudara di rumahmu masing-masing berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kalau engkau selama ini ada hal-hal yang harus diperbaiki, harus dikoreksi di hadapan Tuhan, biarlah pagi hari ini menjadi waktu yang khusus buat Anda dan saya. Biarlah hari ini dan seterusnya hidupmu, biarlah engkau ambil komitmen, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mau belajar berkenan kepadamu. Sebab panggilanmu kudus buat hidupku. Engkau memanggil, memilihku berdasarkan kasih karuniamu dalam hidup kami, bukan karena ada sesuatu yang lebih dalam hidup kami. Dan Engkau memberikan keselamatan anugerah yang kekal buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Engkau luar biasa. Mari angkat tanganmu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita angkat tinggi-tinggi tangan kita. Tuhan, Kau melihat setiap tangan kami yang terangkat. Biarlah di awal bulan Mei ini dan seterusnya, biarlah kami ambil waktu khusus pagi hari ini menjadi waktu yang indah. Kami mau memperbaharui komitmen hidup kami. Dari hari ini dan seterusnya, kami mau belajar menata hidup kami. Biarlah hidup kami boleh berkenan kepadamu, dan makin hari makin menyukakanmu Tuhan. Karena Engkau memilih kami berdasarkan pilihanmu, bukan sesuatu yang lebih dari hidup kami. Tapi kami bersyukur karena pilihanmu, kami dijadikan anak-anakmu. Kami bersyukur karena pilihanmu, kuasa maut dipatahkan. Dan kami bersyukur karena anugerahmu kami menerima hidup kekal bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Kau memberkati setiap umatmu. Kami berdoa juga untuk jemaat GBI Sokit yang minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk teman kami Abner. Kami berdoa untuk Ibu Bambang. Kami berdoa untuk Bapak Memen Suherman. Kami berdoa untuk Stefanus Tristan. Kami berdoa untuk teman kami Debbie Haryanto. Kami berdoa untuk Bapak Alex. Kami berdoa untuk Ibu Melani. Kami berdoa untuk Ibu Supriyato. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk teman-teman kami yang minggu ini berulang tahun. Dengan ditambah-tambahkan usia pada mereka, Tuhan juga menambahkan hikmat. Tuhan menambahkan kasih karunia-Mu lebih lagi dalam pekerjaan rumah tangga, bahkan masa depan anak-anak kami. Semuanya ini dalam berkat pertolongan-Mu Tuhan. Kekuatan, kesehatan terus Tuhan limpahkan. Dan juga hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan rumah tangga anak-anak-Mu, kehidupan anak-anak kami semuanya, dari yang dewasa sampai yang dikandung, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan kesehatan dilimpahkan senantiasa dalam hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami. Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapak. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden. Kami berdoa untuk staf menteri yang ada. Kami berdoa untuk aparatur pemerintahan, anggota dewan perwakilan, baik MPR, DPR, MA, dan semuanya yang ada, eksekutif, yudikatif, legislatif. Tuhan yang memberkati. Kami berdoa untuk TNI Polri. Kami berdoa untuk setiap gubernur yang ada di negeri ini. Kami berdoa untuk para bupati, wali kota. Kami berdoa untuk para camat, para lurah, kepala desa, sampai tingkat yang paling bawah, RW, RT. Kami berdoa Tuhan, diberkati setiap mereka, diberikan hikmah untuk mengatur bangsa dan kondisi hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan, mereka dimampukan oleh Engkau. Secara khusus kami juga berdoa untuk tim medis,
Oh, yang ada di baris depan menangani bencana pandemi COVID-19. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, hikmat, pertolongan-Mu sempurna atas mereka sekalian. Secara khusus kami juga berdoa untuk setiap pasien yang ada di negeri kami ini yang positif COVID-19. Kami berdoa memberkati setiap mereka, diberikan daya tahan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh area negeri kami ini Tuhan, dari ujung barat sampai ujung timur, utara sampai ujung selatan, setiap provinsi yang ada, setiap pulau yang ada, sampai pelosok daerah negeri kami diberkati. Kemurahan Tuhan turun, berkat Allah dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mengangkat hati kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami secara khusus di Gereja Betel Indonesia, di sinode kami berdoa untuk ketua sinode kami berdoa untuk staf pimpinan yang ada di tingkat tertinggi di sinode kami di BPH. Engkau memberkati para hamba-hambamu yang ada di MPL. Kami berdoa untuk setiap BPD yang ada di negeri ini, khusus untuk BPD Jateng dan DIY. Kami berdoa untuk Perwil Barat Tuhan Daya, Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami beserta hamba-hambamu yang ada di tempat ini, bahkan seluruh sidang jemaatmu, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa. Apapun yang selama minggu ini dipersembahkan oleh umatmu, Tuhan memberkati setiap korban persembahan. Apapun yang dipersembahkan untuk pekerjaanmu, Tuhan memberkati lipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami. Sekali lagi mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita. Kita akan nikmati anugerah rahmat berkat dari Tuhan. Kami akan akhiri pada kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami menerima segala rahmat berkat anugerah-Mu Bapa, kasih sayang-Mu Tuhan Yesus, dan penyertaan urapan-Mu Roh Kudus menyertai kami sekalian. Dari hari ini sampai Maranatha Engkau datang menyebut kami di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin.